visi misinya sih ngerangkul anak-anak muda gitu. Gua sebenarnya lihat-lihat anak muda resah sih gitu. Ya gua juga. So, oke, ketemu lagi bersama gue Obey di sini. Hari ini, detik ini, malam ini tentunya ya, anjas. Gue ditemani oleh si Alpen ya, asli dari mana, Pen? Gue dari Bendul sih. Dari Bendul ya. Bendul guys. Ceritanya kalau nggak tahu Bendul, pokoknya tukang peyem ya. Ceritanya sih dia pengen podcast gitu ya sama gue ya. Gak apa-apa lah, ketimbang kita gak ada konten. Jadi Alpen ini kesehariannya apa aja, Pen, di kampung, Pen? Wah, biasalah. Gua sebenarnya aktivitas mah banyak sih ya. Aktivitas gua kerja di salah satu industri. Oh, udah kerja. Yoi. Anjir, mantap anak muda nih. Itu tapi kok ngomong-ngomong itu anak muda gimana tuh ceritanya lu bisa ngebako gitu? Gak apa ya, kalau gua kan rokoknya kayak gini. Siap. Sebenarnya sih nggak punya duit. Enggak sih, enggak. Gue lebih enak ngebako sih, enak sih. Soalnya bakonya ada rasanya. Ada rasa yang pernah ada gitu. Asik. Masa lalu. Oke. Jadi lu ini kan usianya masih cukup muda sih, Pen ya. Dan gue lihat sih mungkin kalau usia segini nih ya, biasanya fokusnya itu lebih ke cewek deh kayaknya gitu. Tapi gue nggak tahu. Iya, itu kan kebanyakan lagi gitu kan. Kalau gua sih kalau kebucinan udah masa lalu gua sih. Oh, udah dari zaman sekolah berarti. Yoi, zaman sekolah. Bucin. Bos, ulah seri, Bos. Jadi dari zaman sekolah lu masih bucin? Udah bucin sih, cuman kesini kayak gua nemuin pasnya di mana gua harus sendiri sih intinya. Oh, gitu. Kayaknya gitu. Kayaknya ya. Berarti sekarang udah agak vakum gitu kalau buat cewek. Bukan nggak vakum sih, lagi break, nentuin hal yang tepat atau seorang yang tepat lah. Oke. Someone yang tepat. Oke. Ini gini sih, Pen ya. Kan lu kalau gua dengar sih, kalau itu kan punya apa seibarat komunitas kayak gitu atau apa sih? Iya sih, komunitas sih lebih komunitas ya. Yang lebih ngewadahin anak-anak sih. Oh, bukan lembaga, bukan? Bukan lah. Oh, kalau lembaga kan lebih ke instansi yang terkait pemerintahan. Oh, gitu. Gue sih pengennya fleksibel. Anjas, mantap, fleksibel. Oke. Fleksibel itu yang gini-gini ya. Oke. Jadi komunitas. Ya. Nah, ini komunitas ini gue pengen tahu apa sih lu bikin komunitas kayak gitu, kan? Maksudnya buat ngerangkul atau gimana gitu kan? Sebenarnya sih awal-awal dari komunitas gue sih sebenarnya gue ngelanjutin sih. Ngelanjutin gue juga baru masuk sih intinya mah. Cuman gue pengen visi misinya sih ngerangkul anak-anak muda gitu. Gue sebenarnya lihat-lihat anak muda resah sih gitu. Ya gue juga punya masa lalu sih, masa lalu kelam, bener nggak? Bener kan. Jadi punya masa lalu yang kelam, ya gue pengen ngewadahin anak-anak muda yang lebih positif sih intinya begitu. Jadi intinya lebih merangkul atau lebih apa ya? Teratur lah gitu ya. Oke. Itu udah berjalan lama komunitas mungkin? Sebenarnya mah komunitas itu udah dari 2018 sih. 2018 pas gua zaman sekolah gua dulu. Itu berawal dari BTJ sih namanya. Okay. Sekarang BTJ mati lah, vakum, ganti orangnya. Sekarang orang-orang baru yang lebih produktif lah, lebih ya bagus lah menurut gua. Anak-anak mudanya beralih ke komunitas Hijrah Purwakarta sih. Itu tanggapan anak-anak muda gimana tuh terhadap komunitas lo tuh? Wah, banyak sih, dari hal positif sama negatif sih. Yang mana nih? Maksudnya yang udah masuk nih gitu. Kemudian ada berpendapat nih, gue setelah masuk komunitas ini gini gitu kan. Ya alhamdulillah sih, kalau misalkan dari tanggapan anak-anak yang gue tahu ya, yang dari tongkrongan gue ya alhamdulillah gitu. Semenjak dia masuk, dia ya bisa teratur lah habitnya, terutama sih ya kebiasaannya. Susah kan ngerubah habit itu ya, kebiasaannya ya. Memang lingkungan itu
ngaruh sih ya Pen ya. Iya. Soalnya sih gue ini kebanyakan gitu bro ya, kalau anak-anak muda tuh lebih ke komunitas, gue bukan menjelek-jelekan sih ya, cuman lebihnya anak motor gitu ya. Itu sih kan lebih cowok gitu ya. Lebih nongkrong kayak gitu. Cuman gua bukan ngejelek-jelekin juga ya, sebenarnya bisa ngewadahin anak motor gitu. Dari lembaga apapun. Iya, dari lembaga apapun, termasuk pemerintahan sih ya, instansi pemerintahan. Cuman lebih ke arah mana nih yang dia bawa gitu kan, positif atau negatif kan, itu. Ini pengen tahu sih gue ya, kepo sedikit gak apa-apa ya, gitu. Jadi itu komunitas lu itu kegiatannya gitu ya, apa-apa aja sih yang setiap hari lu garap gitu ya? Mungkin sebenarnya masih enggak tiap hari sih gitu hari, ya per minggu, cuman ada agenda kajian kayak gitu. Kajian dari ceweknya ataupun cowoknya gitu, cuman lebih ke gimana sih gaya anak muda, lebih ke sharing lah. Gitu. Iya, sharing. Kalau kita ngaji kajian yang ini kan lebih instan, susah ngewadahin anak-anak muda kayak gitu tuh. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak formal gitu ya. Iya kan susah kan. Iya, lebih ke ngopi sih enak. Jadi kita sebagai warga Indonesia itu kan formal ya. Kalau gitu sih lebih ke Jumatan nanti nggak ada yang nanya dong. Iya ya. Iyalah. Jadi memang lo tuh sharing gitu ya, sama komunitas, ngopi-ngopi bareng, ngomongin hal-hal yang positif ya. Lebih enak kayak gitu sih anak muda mah kan. Iya sih memang lu tuh kan, jadi banyak anak muda yang bermasalah, dia tuh pengen cari solusi, dan lu tuh nemuin solusinya ya dengan cara lu bersharing gitu ya. Iyalah. Gitu. Jadi harus nemuin problem solving kalau ini mah. Kalau cek bahasa Jerman, Jerman. Jadi harus menemukan jalan keluarnya, gimana nih anak muda generasi Z tuh kayak gimana nih ngewadahinnya, generasi emas kan. Iya gitu. Itu kalau ngebahas masalah circle itu gimana tuh? Aduh, ngebahas circle sih itu rumit sih sebenarnya. Ya, tapi cuman pengen tahu aja gitu dari circle kehidupan lu atau teman-teman lu lah ya. Mungkin cerita dari nol aja ya. Kalau dulu gua klubnya gimana sih, gua circle dulu jelek banget sih. Ya tau lah, minum-minum udah nggak aneh kan. Pastilah circle kayak gitu, pasti ya gitu. Lu masih minum bos? Masih air putih ya. Lanjut Ben. Ya cuman gua masuk sekolah lah, nemuin circle baru yang mana ngebawa gua ke arah yang lebih positif sih, ngubah intinya. Bukan artinya gue ngubah diri kan ada tuh be yourself kan, jadilah diri sendiri. Bukan artinya gue jadi diri orang lain sih intinya, tapi gue pengen ngerubah diri gue yang lebih baik intinya sih. Itu nemuin circle yang baru sih. Tepuk tangan atuh baru dah. Keren. Anjing, tepuk tangan ngemis bangsat. Jadi itu yang diambil selama lu ada perubahan itu. Mungkin pasti dong lu ingat nih masa-masa jahiliyah lu lah. Wah, pasti masa jahiliyah. Ya pastilah, ingat lah. Iya, pasti. Karena mungkin teringat nih. Ada gak lu rasa pengen kembali lagi ke keburukan itu? Sedih sih kalau misalkan gua lihat circle gua, masa-masa lalu gua, sedih sih kalau lihat gitu. Karena gue sendiri ya, alhamdulillahnya gue masuk circle yang baru yang lebih baik. Terus susah cara ngerubah habit kita, karena kalau kita nggak ada niatan, nggak ada kemampuan ya itu bakalan benar-benar sulit. Terus sedangkan kitanya juga sendiri stuck di tempat itu susah gitu. Terus ya pokoknya harus intinya punya circle sih intinya, karena ngaruh banget kan. Ketika circle kita baik, pasti kita juga pasti ke bawah gitu. Itu tanggapan anak-anak muda itu kan, ada sebagian mungkin yang udah masuk komunitas lu nih, ada yang ngerasa nyaman gitu, mungkin ngerasa di komunitas lu. Sebagian orang banyak sih alhamdulillah, cuman ya ada aja sih yang keluar masuk, itu mah
yang namanya juga kehidupan kayak gitu ya. Nemuin kehidupan ya pasti keluar masuk, ada aja orang baru dan orang lama ya keluar kayak gitu, itu kehidupan. Ya begitupun dengan komunitas yang ada, pasti ada yang keluar ada yang masuk, tapi alhamdulillahnya kebanyakan konsisten, istiqomah. Jadi kan gini, kalau dari komunitas lu tuh gue perlihatin sih ya, itu lu tuh lebih kayaknya tuh mencarinya itu yang muda-muda gitu. Itu pasti ada hal gitu kan, kenapa sih lu bisa carinya yang anak-anak muda gitu? Apakah ada yang harus lu manfaatin atau lu kembangin gitu? Karena sebenarnya itu sih visi misi gua, karena rusaknya satu negara, anjir. Menurut gua sebenarnya nanti di ini ya, agak bawa negara nih. Sebenarnya sih bukan bahasa gua sih ngebahas negara, cuman di sisi lain gua sebagai pemuda lah, yang gua juga pengen lah yang namanya anak muda yang lebih nanti di suatu saat nanti menjadi pemimpin negara, pengen yang baik gitu kan. Gitu. Nah di sini gue kenapa sih cari anak-anak muda gitu? Karena anak muda itu lebih ke produktifnya bisa. Yang kedua dari cara pandang dia lebih jernih, belum ke doktrin hal-hal yang lain gitu. Belum ke doktrin politik gitu. Iya. Enggak sih. Enggak. Sensor guys. Terus apa lagi tuh? Ya, yang diambil tuh dari anak-anak muda tuh? Lebih ke apa ya? Banyak luang waktunya. Iya, banyak luang waktunya. Apalagi kan anak-anak muda lebih semangatnya lah. Iya, pasti. Itu sih. Jadi memang bukan lu aja sih Pen yang berharap ke anak muda itu, bahkan negara, orang tua pun ya mungkin dari Islam pun butuh sebenarnya anak-anak muda. Pastilah itu. Ya karena itu sih yang bisa istilahnya memajukan power, karena kan dia masih punya energi gitu kan untuk membangkitkan apa ya? Ngebangkitin satu negara sih. Apalagi maaf nih ya, negara kita sedang terpuruk, apalagi masalah corona. Berduka sih. Iya, turut berduka cita sih. Ya, jangan lupa pakai masker. Jangan sambil ketawa bos ya. Jangan lupa teman-teman pakai masker ya. Stay at home teman-teman. Kita ini jaga jarak kan. Jaga jarak. Apalagi Ben? Udah sih ya. Iya. Udah sih segitu, paling gua nggak perlu panjang lebar sih utarain satu pendapat, atau sebenarnya ini opini gua sih ya. Opini ya. Iya opini. Itu kalau ngomongin masalah anak muda sih ya, itu kan ada tanggung jawab terbesar gak tuh buat anak muda gitu pastilah setiap anak muda kan pasti punya tanggung jawab ya. Mungkin gua rasa sih hal yang paling berat di anak-anak muda ini ya nentuin arah tujuannya kan itu. Belum ketemu ya jati dirinya. Jati diri lah. Iya. Ya. Itu sih paling benar-benar sulit mah itu sih. Karena masalah dari anak muda hal itu nginjek dari dia keluar sekolah mau jadi apa nih? Iya. Gitu kan. Biasanya datang pertanyaan-pertanyaan yang enggak beda sama waktu kecil kan. Beda banget tuh, ingin jadi dewasa. Iya. Saya cita-cita mau jadi polisi. Waktu SD tuh gue pernah kayak gitu. Anjir pas keluar sekolah, gini ya hidup. Jadi dewasa itu tidak menyenangkan teman-teman. Ya jadi lebih ambisi nih. Kebanyakan orang ambisinya anak muda itu kemana? Harusnya sih ya. Harusnya agama gue ngajarin gue ambisinya itu harusnya ke Islam teman-teman. Jadi kalau misalkan jati diri kita salah ngarahinnya, itu pasti kesana juga. Bukan berarti gue ngejudgment seseorang pasti kesananya salah sih, cuman seseorang juga pasti berubah ya. Cuman di sisi lain kalau kita jati diri kita udah salah, susah buat ngerubahnya itu. Ya harus butuh waktu lah, gitu. Jadi Islam itu ya mungkin ada suatu pegangan teguh kita ya mungkin. Ya iyalah pasti itu ya gua juga. Karena
itulah yang bakal nyelamatin kita. Itu sih harusnya kita sebagai anak muda harusnya Islam banget kan. Jangan jadi pemuda yang apa namanya teh enggak pro Islam gitu. Apa sih Islam hanya sekedar kita agama doang, KTP doang gitu. Berat sih Islam ya, aduh. Nah ini sebenarnya beban berat dari pundak pemuda tuh ini sebenarnya sih. Iya, jadi kalau gua ngebahas Islam tuh ngeri asli. Apalagi anak-anak sekarang gitu ya. Asli berat banget sih. Tapi itu harus ya Pak disampaikan ya. Jelas lah, iya. Karena masa depan Islam itu sebenarnya ada di pemuda gitu. Iya. Tapi kok kebanyakan itu kalau misalkan di masjid nih Pak ya, kalau misalnya Islam pastilah aktivitasnya di masjid ya. Itu kebanyakan kok orang-orang udah tua gitu, udah mudanya pada nggak ada. Nah di sini gue belum baik sih, intinya mah gitu sih. Oke. Cuman gue berusaha pengen ya bebarengan lah, pengen baik, ngerubah hal-hal yang baik gitu. Itu dengan cara ya berjamaah tadi gitu sih. Ya gitu. Ngopi pun termasuk. Nah itu ngopi. sharing lah ya kan. Ngebako gitu. Bako Jon. Bako lah tuh. Oh bako. Bako kan. Nah, ini lu bawa bako nih Mas, ya, gimana? Gua sebenarnya jualan sih ini, teman-teman gua jualan bako sih, bako rasa sih. Iya. Ya. Itu iklan dulu lah. Oh ya. Gua jualan bako, banyak nih varian rasanya dari grape es atau anggur merah. Oh, ada Pen? Ada dong. Ada anjir, itu rasa kue tiaw ada. Whisky, terus green tea ice, kayak apple ice, banyak lah sebenarnya. Oh gitu. Iya banyak. Cuman ini yang nggak ada cukayan sih. Ada sih yang ada cukayan, lebih ke ini ke anak-anak. Kalau misalnya ke yang cukayan ke warung sih, udah ada di warung juga. Cuman sebagian. Sih. Ada sih. Oke, nah ini buat teman-teman kalau misalkan pengen bako ya silakan ya, kalau pengen rokok ya aspal nggak apa-apa sih. Di warung terdekat. Iya. Tapi ini juga enak sih ya Pen. Enak, asli enak. Ini Bos. Harganya berapa itu? Ini ya Kak Anjir mah bayar 50. Itu harganya ya teman-teman, ada yang banyak sih, ada gimana gramnya juga, ada yang ini kan 50 gram kalau nggak salah. Ini jadi 25.000 sih, nggak beda jauh lah sama ini Sampurramil gitu. Cuman lebih awet ya. Gua ini bisa kan, gua dulu ini nih Sampurramil, gua dulu sehari sebungkus. Itu kan kalau misalkan bakoman jadi lebih irit juga kan lu. Oh iya, ngirit. Kan banyak teman-teman juga kan iya. Gitu. Ya mau gak mau ya udah ngebako gitu, ngelinting ya. Iyalah, gua juga kasihan sih ke teman-teman yang nggak ada bako, nggak ada rokok kan, gua kasih. Iya gitu. Oke, mungkin gitu sih Pen kalau ngebahas tentang anak muda ya, mungkin karena lebih ini istilahnya lebih condong kemana nih? Condong gimana nih? Gimana nih? Ke bucin apa ke ini gitu. Wah sih kalau masalah bucin sih gua angkat tangan sih. Angkat tangan sih. Itu gua bukan ranah gua juga sih. Untuk ini ya. Iya. Itu mah balik lagi ke pribadi, personalitinya masing-masing sih intinya mah, bucin gak bucin. Karena yang menurut gua bucin juga ada pasirnya. Gitu. Iya. Nanti juga nemuin titik kesadarannya. Iya gitu. Titik dimana dia jenuh, dimana dia ya lagi kasmaran. Tapi lu di komunitas ini pernah gak nemuin titik kejenuhan gitu, dimana gua tuh udah gak sabar nih gitu ya? Banyak lah lu kesal. Banyak sih asli. Kayak nyerah sama keadaan gua yang stuck gini-gini aja. Terus kayak gimana nih kemajuan komunitas gua kayak stuck gini-gini aja, kayak ngerasa jenuh kadang sih. Cuman di sisi lain karena kebersamaan yang ngebuat gua ya berdiri lagi lah gitu. Intinya sih kebersamaan penting. Iya, penting sih itu, karena yang intinya gini sih, ada satu kata-kata ya, kalau misalkan ibarat lidi satu dipatahin kan gampang ya. Iya. Benar nggak? Kalau diikat kan kebersamaannya itu susah kalau dipatahin. Oh, itu filosofinya kan. Iya, filosofinya itu sih. Kalau berjamaah juga gitu sebenarnya.
Kalau menurut lu gimana nih? Kalau berjamaah ya, kalau menurut gue sih kalau berjamaah nih ngomongin, misalkan gue lagi makan suuk nih ya. Suuk. Ya, suuk. Suuk apa nih suuk? Kalau nggak ada Kacang lah, kacang ya. ya. Teman-teman ya. Nah, cuman misalkan gigi gua tuh cuman satu gitu. Itu gua rasa susah gitu. Ya huntu oge berjamaah pirak urang teu. Eleh ku huntu gitu kan. Itulah pokoknya namanya inti nama menguatkan tali silaturahmi. Iya sih itu. Gue seneng sih ada anak muda yang ngomongin tentang ya keresahan. Iya. Gue seneng banget sih asli itu. Karena circle gue Solusi terbaik dari keresahan itu apa, Pen? intinya sih ngopi Ngopi ya. ngopi inti. Kembali ke Ngopi itu ada artinya men. oh gitu. Ngopi itu Apa? ngopi. Ngobrol perkara iman. Oh, ngopi ngobrol Asik. pakai anjing kasar. Asli Boleh, men itu sih. gitu ya. Karena kan namanya anak muda ya pasti nemuin galau. Dia tuh perlu dorongan sih intinya. Oke, mungkin itu sih kan ya, mungkin lu ada pesan dan kesan disampaikan buat teman-teman, tapi sebelumnya sih gua kurang abdol nih kalau kita gak ngebaca hadis gitu. Asik hadis itu kan sampaikan walaupun satu ayat katanya. Mungkin lu ada nih yang hafal hadis apa gitu. Banyak sih intinya mah yang buat anak muda nih anak muda ya. Anak muda sih lebih megang satu hadis yang mana ada hadis kayak gini. Ada di mana hisaban atau hisab tuh dihisab lah kita ya. Dipertimbangkan Iya. amal-amalan kita. Yang pertama tuh sholat kan. Klarifikasi lah kalau Iya. di sini. Yang pertama sholat, yang kedua itu masa mudamu dipakai apa. Oke. Itu Terus? karena ada satu ayat yang menjelaskan surat kiamat. Sorry ini ya, gua bukan soalim atau gimana ya. Ngeri nih gua. Nanti lu pakai meme ini bom ya. Gitu. Agak kiamat. Oke, lanjut ya. Gimana, Ben? Ada satu ayat ya. Sedih lu, Ben. Allah Subhanahu wa taala dalam surat kiamat ayah sabul insanu ayat teraka sudah. Jadi semuanya akan dipertanggungjawabkan. Jadi apapun yang lu perbuat nih ya di dunia lu lahir kan lu masih bersin ya fitrah. Lu balik lu punya dosa kan, punya dosa. Nah itu lu mulai di apa namanya, diperlihatkan lah lu mau kayak gimana nih, mau dibawa kemana nih. Lu punya dosa, lu mau ibaratin lu punya buku kosong, mau diisi apa nih? Oke. Iya, kehidupan lu apakah tinta emas apa tinta hitam yang lu perbuat gitu sih. Oke. Intinya Kalau tinta hitam itu lebih ke keburukan. negatif lah. Iya. Kayak gitu ya, Ben. Iya. Jadi memang semuanya ada catatannya. Iya. Bahkan bukan kita yang menyatatkan itu, ada Iya. malaikat ya. Iya pastilah. Kudu mau Allah nah lah di diri. Oh iya. Pasti. Mungkin udah segitu aja, Ben. Oke. Oke. Gak ada lagi nih. Gua tutup nih, Bos. Oke. Tutup, yakin nih. Tutup closingan dulu dong. Closing. Oke, jadi teman-teman di sini gua udah menceritakan bersama teman gua Alpen yang mungkin lu bisa ambil hal negatif dan hal positifnya. Hal negatif dibuang-buang aja jauh-jauh ya anjing. Anjir, parah. Maksudnya gini, gua kayaknya masih ada aura negatif jadi Lepasin dong. oke. Ya pokoknya lu bisa lah. Yuk lu bisa tentuin arah lu sekarang ya, keluarlah dari zona nyaman lu anjing Fortuinti. Tapi emang bener sih. Bener ya? Bener lah. Ya, jangan ngerasa kalau diri lu tuh aman, Bos ya. Iya. Lu tuh di situ banyak musuh, men. Ya mungkin diri lu sendiri ya. Ya mungkin itu sih. Gua OB, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa anjir promosi, subscribe gua. Ya ngerti lah. Iya. Oke, dan lu tuh namanya Alpen doang. Gua Alpen Jundris ya. Alpen Jundris. Jundris ya. Ingat-ingat temannya Alpen Jundris Di nanti. sini ada nih. Nah, Di sini nanti ada. gua bikin poster spanduk yang gede gitu. Alpen ya. Oke, terima kasih. Gua OB dan ditemani oleh Alpen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.